Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Aninditias. Dan saya Naila Putri Hairani. Jadi hari ini kita bakal membahas Jepang dari negara tertutup hingga menjadi kekuatan imperialisme. Yuk langsung ke pembahasannya. Ti, kamu pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya Jepang yang awalnya kayak bocil introvert? Huh? Huh? Terus tiba-tiba berubah jadi kayak bos level di Asia. Ngegas ngelawan Rusia, ngajajah Korea, terus bahkan sempat nguasain Indonesia. Iya, gila banget sih. Dari yang awalnya gue gak mau temenan sama siapa-siapa, ujungnya malah jadi negara yang doyan nyerang sana-sini. Nah, itu semua ada prosesnya tahu dari zaman Sakoku, di mana Jepang ini nutup diri rapat-rapat, terus restorasi Meiji yang bikin mereka upgrade jadi negara modern. Sampai-sampai akhirnya mereka jadi negara imperialisme yang ambisius banget loh. Dan hari ini kita bakal ngebahas semua itu. Jadi siap-siap, ini bakal jadi perjalanan yang liar banget nih. Oh my god! Wow! Meanwhile, a few moments later. Oke, kita balik dulu ke awal. Kamu kebayang gak sih, Jepang tuh dulu kayak anak introvert yang nutup diri dari dunia luar? Serius, kayak gak mau nongkrong sama siapa-siapa gitu kah? Persis banget, dari tahun 1600-an tuh Jepang masuk ke fase Sakoku yang kayak kalau diterjemahin tuh artinya negara yang dikunci. Wah, berarti mereka benar-benar ngeblokir diri dari dunia luar ya? Iya, mereka kayak literally ngelarang orang asing masuk, ngeban warganya buat keluar negeri, dan cuma mau dagang sama segelintir negara doang. Contohnya kayak Belanda, Cina, sama Korea. Itu pun lewat pelabuhan khusus di Nagasaki. Jadi kayak orang yang mutusin buat ngehapus semua sosmed dan cuma mau ngobrol sama 2 atau 3 orang aja ya? Bercanda. Bener banget, dan ini bukan tanpa alasan. Jepang baru aja kelar dari masa Jepang saudara brutal, yaitu Sengoku Jidai, yang kayak free for all battle royale. Oh pantes, mereka kayak udah cukup ribut-ribut, kita fokus stabilin negara dulu gitu ya? Bener banget, selain itu mereka juga takut sama pengaruh misionaris Kristen dari Eropa. Shogun khawatir kalau ajaran baru ini nyebar, bisa bikin rakyat mulai milih agama daripada loyal ke pemerintah. Nah ini nih, takut budaya lokalnya yang terkikis. Iya, makanya mereka lebih milih main aman aja deh dan nutup diri selama lebih dari 200 tahun. Tapi kan gak mungkin selamanya diem kan? Nah, itu dia masalahnya. Tapi ya Put, kamu tahu sendiri gak sih kalau misalnya dunia ini gak bakal ngebiarin buat Jepang diem terus? Bener banget, Jadi pada tahun 1853 datanglah Commodore Matthew Perry dari Amerika. Tapi dia nggak datang sendirian. Bawa kapal perang Put, kayak buka perdagangan atau kapal gue bakal ngebom lu. Jepang pun langsung panik, Mereka sadar kalau teknologi mereka jauh ketinggalan dibanding negara lain. Nah akhirnya mereka nggak punya pilihan lain selain tanda tangan konvensi Kanagawa pada tahun 1854 dan mulai membuka diri buat perdagangan di luar. Nah, dari sini mereka sadar kalau nggak segera modernisasi, bisa-bisa Jepang bakal kena jajah. Nah, sekarang kita masuk ke era restorasi Meiji pada tahun 1868. Jepang mulai menggagas modernisasi gede-gedean. Nah, pada tahun itu Shogun Tokugawa turun. Kaisar Meiji naik dan mereka langsung reformasi habis-habisan. Militer upgrade, pemerintah upgrade, ekonomi upgrade, kayak main game langsung dibeli semua fitur premiumnya. Mereka belajar dari Eropa dan Amerika, niru sistem politik barat, wajib militer, dan bikin angkatan laut yang super kuat. Dan hasilnya apa? Cuma ada beberapa dekade, Jepang berubah dari negara yang nggak tahu apa-apa jadi negara yang siap berantem sama kekuatan dunia ini. Nah, Jepang pun yang udah mulai overpower, ini mulai kepikiran. Kalau kita udah kuat, kenapa nggak sekalian kuasain wilayah lain? Nah, benar banget. Tahun 1894, mereka menyerang Tiongkok dalam Perang Sino-Jepang pertama, dan mereka menang. Nah, habis itu mereka maju lagi ke Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Dan mereka menang lagi. Ini bikin dunia shock. Jepang, negara kecil di Asia, bisa ngalahin Rusia dan notabene negara besar seperti di Eropa. Gila kan, Jepang makin pede dan akhirnya ngejajah Korea pada tahun 1910.
Tapi Jepang nggak puas put, mereka makin agresif. Tahun 1931 mereka invasi Manchuria. Terus 1937 mereka juga perang lagi sama Tiongkok. Nah, dan ini nggak cuma perang biasa, Ti. Mereka ngelakuin pembantaian Nanking di mana ratusan ribu orang tewas. Jepang tuh udah masuk ke mode gue pengen jadi penguasa di Asia. Nah, pada tahun 1940 mereka pun bergabung sama Jerman dan Italia dalam aliansi tripartit. Dan puncaknya 1941 mereka nyerang lagi ke Pearl Harbor. Nah, Amerika pun langsung ngamuk dan Perang Dunia II makin panas. Jepang nggak cuma nyerang Amerika, tapi juga mulai invasi Asia Tenggara termasuk Indonesia. 2 hours later. Tahun 1942 Jepang nyerang Hindia Belanda yang sekarang Indonesia. Dan tahu nggak sih, dalam waktu singkat Belanda jadi KO. Akhirnya pada 8 Maret 1942 mereka tanda tangan perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Belanda resmi menyerang tanpa syarat. Nah, Jepang akhirnya menguasai Indonesia selama 3 tahun sampai mereka kalah perang di 1945 setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kamu tahu nggak sih Put, kalau misalnya Jepang ini kena mental pas kena bom atom dan akhirnya mereka menyerang ke sekutu. Tapi yang kerennya tuh mereka bangkit dengan cara damai. Mereka mulai fokus ke ekonomi, teknologi, dan industri. Dan sekarang apa? Jepang jadi salah satu negara yang paling maju di dunia. Nah, jadi ini tuh jadi pelajaran buat kita, yaitu modernisasi itu penting, tapi kalau nggak dikontrol bisa bikin ambisi lo kelewatan dan malah jadi bumerang. Oh, okay. Gila banget sih, Jepang ini emang contoh perubahan negara yang paling ekstrim. Dari negara tertutup, jadi imperialisme, terus jatuh lagi, tapi abis itu bangkit lagi. Nah, dan mereka sekarang pun dikenal sebagai negara teknologi tinggi, bukan negara perang lagi. Oke, jadi segitu dulu podcast kita hari ini. Kalau kalian suka bahasan sejarah kayak gini, langsung kita kasih tahu mau bahas apa lagi. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay tune.